Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ayah di channel KP2M atau DM Mantil. Ini channel resmi dari KP2M ya. Materinya yang sekarang adalah gimana cara membuat booster. Oke, kita mulai aja lah ya. Kita mulai aja. Cara membuat booster perangsang buah atau perangsang bunga ya. Bahannya silakan ditulis. Bahan cara buat booster. Bu, cara buat booster bahannya satu, buah sawo matang. Kalau ingin sempurna, gini, matang itu benar-benar matang di pohon ya, matang di pohon. Tapi kalau masak biasanya udah jatuh, jangan, nggak boleh pakai yang sudah jatuh, yang masih ada di pohon. Tapi belum, nggak mentah ya, sudah tua lah ya, matang tua maksudnya ya. Itu 5 kg. Yang nomor 2, mecin 1 on, mecinnya 1 on. Apa? Kurma ya, kurma setengah kilo. Susu murni 1 liter, susu murni 1 liter. Sudah, telur bebek 3 butir. Kalau telur ayam kampung berarti 6 ya. Kalau sudah, ini dengerin. Pilih salah satu. Pilih salah satu yang ada di tempat dengan apa? Boleh pakai apa namanya tuh, kuncup bunga ya, terserah bunga apa aja. Kalau saran ayah yang bagus pernah ayah coba itu bunga kangkung yang lagi berbunga. Kalau ada, pilih aja, mana aja yang gampang ya. Mau yang sudah mekar boleh, tapi kalau yang paling bagus malah yang masih nguncup ya, belum mekar, masih kuncup. Bunga dari kangkung silakan, bunga apa aja lah pokoknya, yang besar-besar tadi bunganya, jangan yang kecil-kecil. Pilih aja apa aja lah. Misal nih, pohon durian lagi berbunga, mungkin mau diambil silakan, tapi sayang ya. Hanya bunga-bungaan lah ya. Bunga hiasan pun boleh ya. Tapi yang selagi proses nguncup kayak bunga mawar juga silakan, apa aja lah bunga-bungaannya. Bunga apa saja bebas. Nah, terus ngambilnya itu sama kayak waktu di biotonik, pagi sebelum jam 6 atau sore di atas jam 5. Malam boleh silakan. Bunga sepatu boleh ya. Kalau ada bunga sandal juga boleh. Pokoknya bunga-bunga ya, tapi yang masih nguncup yang paling bagus ya, paling nguncup. Pilihlah apa aja lah salah satunya. Semakin besar jenis bunganya itu semakin bagus ya. Baik. Jangan yang kecil-kecil. Bunga cabai kan kecil-kecil susah ya. Itu kurang lebih 1 on ya, kuncup bunganya itu 1 on. Apa saja lah bebas, pilih salah satu lah bunga apa. Ya boleh nggak digabung-gabung bunganya, karena ini cuma dapatnya misalkan setengah on, yang ini setengah on, silahkan aja ya. Nggak satu, udah oke. Nah ini tadi lupa ya, ada yang lewat tadi. Untuk susu, untuk di booster boleh pakai susu murni, tapi boleh ini, awas ini ada kelonggaran, boleh pakai susu kaleng. Saya pernah coba pakai susu kaleng, hasilnya bagus juga ya, hampir mirip. Awas untuk booster. Tapi kalau untuk biotonik nggak boleh, harus susu murni ya. Ulangi, ini untuk booster boleh pakai susu kaleng. Cumanya kalau pakai susu murni itu 1 liter, kalau pakai susu kaleng itu 2 kaleng minimalnya. Ya, boleh nggak pakai susu bubuk? Boleh, terserah. Merek apa aja ya. Susu bubuk yang buat bayi, ya. Nah, kalau pakai susu buat bayi itu 500 gram. Ya, susunya udah kadaluarsa, boleh nggak? Silahkan, nggak masalah. Kecuali susu murni, harus segar. Kalau susu kaleng kayak apa ya? Nggak ada ya susu kaleng. Susu kental gitu maksudnya, bukan susu kaleng. Kaleng kan nggak punya susu. Jadi kalau susu kental manis ataupun susu bubuk, seandainya udah expired,
nggak apa-apa, pakai aja ya. Saya pernah nyoba, alhamdulillah hasilnya bagus juga. Saya lanjutin. Ini kalau pengen betul-betul bagus ya, ini bagus. Ada tambahan khusus, ada tambahan khusus. Jika nanti mau dipakai untuk tanaman tertentu, misal nih mau dipakai untuk kita nih punya kebun durian atau punya pohon durian yang ingin kita buahkan itu kan, itu tambahannya pakailah biji duriannya, penambahannya itu cukup setengah kilo ya. Kalau misalkan ini nangka ya, mangga pun sama pakai biji mangga ya dalamnya juga. Tapi kalau cabai ya jangan ya. Untuk yang pohon-pohon keras, yang buah besar ya, silakan, itu lebih bagus. Tapi awas, ayah pernah nyoba, ketika ayah pakai penambahan biji durian, aku pakaikan ke alpukat, hasilnya nggak maksimum. Oke? Jadi untuk alpukat ya pakailah biji alpukatnya. Itu ternyata hasilnya lebih bagus daripada nggak pakai. Tapi khusus untuk buah itu sendiri. Ya lanjutin. Gulanya setengah kilo gula aren ya. Terus nah yang ini untuk booster ini air kelapanya 5 liter, usahakan dadakan air kelapanya, bukan dari pasar. Kemudian ada penambahan air cucian beras juga 5 liter. Ya. Terus tadi madu ayam udah bilang belum? Kalau belum tambahin madunya 100 ml. Madunya 100 ml. Kita ulangi ya. Tanamannya madu. Nah, biji yang tadi itu khusus untuk buah-buah tertentu. Soalnya begini. Ya, saya ingin bikin sekali, tapi nanti ini bisa untuk buah-buah yang lain khusus. Boleh nggak? Boleh. Dipisahkan aja bijinya. Misalkan gini maksud saya. Misalkan dari yang tadi yang standar itu bikin dulu jadi, oke? Bikinkan dulu jadi. Kalau untuk duren, tinggal ditambahkan dengan ekstrak biji duren. Kalau untuk alpukat, ekstrak biji alpukat gitu aja. Jadi nanti bisa untuk semua. Kalau jenengan bikin sekaligus duren toh, nanti dipakai untuk yang lain kurang bagus, ya. Gitu. Ya. Nah, cara memisahkannya fermentasinya gimana? Fermentasi untuk bisa nih duren ya, ambil 1 kilo misalkan. Itu airnya kurang lebih sekitar 3 liter ekstrak. Habis itu fermentasi dengan IRR juga sama ya. Oke, lanjutin dulu. Tadi udah selesai gula setengah kilo ya. Habis itu apa? IRR-nya 100 ml kalau yang pengembangan. Kalau IRR 21 cukup 1 tutup. Boleh dicicip sama yang buat yang enak itu. Booster itu enak ya, orang sama dengan jus kan. Nah, enak itu. Lupa, dulu ada yang nanya gini. Ya, boleh nggak pakai jantung pisang? Boleh, bagus. Ya, jantung pisang. Tahu kan jantung pisang? Jadi misalkan gini. Tadi kan ada kuncup bunga. Ah, kuncup bunga boleh nggak diganti dengan jantung pisang? Nggak apa-apa. Itu malah lebih bagus. Ya, air kelapanya 5 liter, air cucian berasnya 5 liter. Awas, air cucian beras 5 liter itu dari beras 5 kilo. Jadi 1 kilo beras, airnya 1 liter. Kental nantinya ya. Cara ngebuatnya, sawo cuci dengan air hangat ya. Micin yang bagus mereknya apa? Merek Angel kalau ada. Apa aja bebas. Buah sawo kita cuci bersih dengan air hangat, bijinya buang. Jadi yang kita ambil buahnya sama kulitnya. Kulit-kulitnya kita blender ya, jangan dikupas. Oke. Sama kuncup bunga pun kita cuci air hangat. Kalau mau pakai jantung pisang pun sama, cuci air hangat. Pokoknya semua dicuci dengan air hangat, semua bahan-bahan ya. Kecuali telur. Kalau telur cuci dulu dengan air sabun kalau telur ya. Kurma nggak usah dicuci. Kurma buang bijinya ya, awas. Anggap semua sudah kita cuci, kita bersihkan ya, kita sterilkan, blender semua. Pakai air kelapa, juga pakai air cucian beras, juga bisa pakai susu ya. Pokoknya semuanya wajib di blender. Mau susunya di blender, oke. Apalagi kalau susunya susu bubuk pakainya ya harus di blender juga. Kental manis pun sama harus di blender. Pokoknya semuanya harus di blender tanpa terkecuali ya. Nah, gula tetap terpisah. Diapain dulu? Direbus dulu dengan air 1 liter aja ya. Pokoknya nanti totalnya harus jadi 11 liter.
totalnya nanti. Air kelapa 5, air cucian beras 5, terus air gula 1. Susu dianggap nggak ada, ya. Susu dianggap nggak 1 liter nggak. Kalaupun pakai cair, susu murni kita nggak dianggap ada, ya. Nggak dianggap 1 liter maksud saya. Kenapa? Karena kan ketika pakai susu bubuk kan nggak di liter. Paham ya? Udah. Habis itu blender semua, selesai blender semua, baru gabungkan semuanya, terakhir GRR-nya, ya. Habis itu fermentasi sama, minimalnya 3 minggu. Yang bagus 3 bulan untuk booster. Tinggal disaringkan. Nah, nanti kita punya cairan booster sebanyak 11 liter. Terus gimana cara aplikasinya? Aplikasinya per tangki itu 100 mili. Untuk tanaman apapun. 100 mili per tangki. Oke. Nah, kalau ada penambahan untuk khususon, misalkan tadi ekstrak biji untuk tanaman alpukat, tambahan dari biji alpukat ya, itu 50 mili per tangki. Jadi nanti total jadi 150 kan. Booster biasanya 100. Kalau untuk durian berarti ekstrak biji durian, kalau untuk alpukat berarti ekstrak biji alpukat. Teknik mengekstraknya begini. Misalkan ini alpukat ya, misalkan. Jadi alpukatnya cuci bersih, kemudian kita blender dengan air 3 liter kalau bisa, air matang ya. Habis itu kasih gula kurang lebih 1/4 kilo, kemudian GRR-nya 50 ml juga cukup. Fermentasikannya sama, 3 minggu juga. Paham ya? Ampasnya bisa dipakai nggak? Alah, ampasnya paling cuma segini. Ya. Buang aja, taburin aja ke tanaman. Oke, ulangi. Itu dosis untuk booster 100 ml per tangki. Mau teknik spray silahkan, mau dikocorkan silahkan, mau diinfuskan ke tanamannya silahkan. Untuk tanaman keras ya, tanaman besar silahkan aja. Pengalaman saya, untuk tanaman apapun ya, misalkan entah di horti, entah cabai, entah tomat, awas hati-hati pemakaian booster, jangan sampai salah kaprah. Masuk booster untuk tanaman yang semusim seperti padi, jagung, kedelai, ataupun yang tidak semusim seperti cabai, terong, tomat, melon, buah-buahan ya. Itu aplikasinya lihat tanaman itu sendiri. Contoh, maksud saya begini. Ketika jenengan nanam padi, maka umur 50 hari booster baru boleh masuk. 1. Contoh yang kedua, misalkan jenengan nanam nanam cabai ya. Ketika umur sebulan dengan aplikasikan booster, maka insya Allah cabainya jadi berbunga. Padahal pohonnya baru segini tingginya. Hati-hati. Jadi disesuaikan dengan fasenya masing-masing tanaman. Terkecuali untuk tanaman keras, ya, seperti buah-buahan, ya, buah-buahan, mangga, alpukat, rambutan, durian, misal, itu boleh kapan saja. Pengalaman saya, biasanya aplikasi sekali 2 kali, paling banyak biasanya 2 kali, itu bisa berbunga di luar musim. Ya, paham ya? Aplikasi boleh dicampur pupuk nggak? Ya iya, mau nggak wae. Kayak bilang tadi di konser pun silakan, ya. Tapi dengan pupuk generatif tentunya. Ya generatif lah, orang namanya booster, pupuk generatif pembungaan. Awas, jangan sekali-kali disemprotkan ke masa vegetatif. Nanti langsung berbunga, kan nggak lucu. Misal nih, aku pernah punya pengalaman. Ayah nyamai cabai, ya, umur 21 hari, salah ngambil, harusnya biotonik, aku yang masuk malah booster. Nggak sampai seminggu, tingginya baru 10 cm, udah keluar bunga. Puntet lah akhirnya. Ya, hati-hati ya. Jadi aplikasi booster ini saat masuk masa generatif. Biasanya masa generatif itu separuh umur biasanya. Ya, itu untuk booster. Bahan sudah, cara buat sudah, cara aplikasi sudah. Sekali lagi, nanti jenengan silakan bikin dulu. Kenapa? Semua itu kembali ke jam terbang. Semakin sering bikin, insya Allah akan semakin menjiwai. Akhirnya punya naluri, punya insting, insya Allah. Ya, jam terbang nanti ujung-ujungnya. Jangan kapokan kalau ingin berhasil. Oke, ini baru nyoba sekali, selesai. Bukan jalan. Usahakan ikutin pakem apa adanya, biar hasilnya maksimal juga. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Silakan praktekkan, sudah bisa, hasilnya bagus, ajarkan sama yang lain, tetangga kita, saudara kita, siapapun bisa kita, biar ilmu jenengan pun jadi barokah, insya Allah ya.
Itu aja dulu. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.